Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Perkenalkan saya Tiara Alimrinawa dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai manuskrip, filologi, dan juga dunia digital. Langsung pada pembahasan pertama, yakni apa itu manuskrip? Manuskrip adalah suatu tulisan tangan yang ditulis dengan menggunakan pena, pulpen, ataupun tinta. Manuskrip juga bisa dikatakan dan didefinisikan dengan dokumen yang ditulis dengan pena, pulpen, ataupun tinta dan belum dipublikasikan. Istilah manuskrip terdapat dua, yakni istilah MS untuk manuskrip yang berjumlah 1 dan juga istilah MSS untuk manuskrip yang berjumlah lebih dari 1. Nah, apa isi dari manuskrip? Apa isi dari manuskrip? Yakni manuskrip berisikan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan dan juga kearifan lokal. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan yang khusus atau yang sering dibahas dalam manuskrip adalah ilmu yang menjurus pada sastra, sejarah, dan juga bahasa. Kemudian lanjut pada pembahasan kedua, yakni apa itu filologi. Filologi adalah suatu ilmu yang membahas tentang bahasa, peranata sosial, ataupun sejarah. Tetapi filologi ini juga dapat dikatakan bahwasannya ilmu yang mengkaji tentang manuskrip, yang mengkaji tentang naskah kuno. Dan tidak hanya pada membahas tentang bahasa ataupun sejarah ataupun sastra dalam suatu manuskrip, tetapi ilmu filologi juga dapat dikatakan sebagai ilmu yang menginvestigasi ilmiah dalam suatu teks tulisan dengan menelusuri keabsahannya dan juga menelusuri mengenai karakteristiknya. Untuk pembahasan filologi itu tidak hanya pada pembahasan mengenai isinya, tetapi terdapat juga pembahasan mengenai dokumentasi dari suatu naskah, yakni baik itu membahas tentang cover, membahas tentang tintanya, atau membahas mengenai cover manuskripnya, membahas mengenai kertas yang digunakan dalam naskah tersebut, dan sebagainya. Jadi pembahasan dalam filologi itu tidak hanya membahas mengenai pembahasan yang ada di dalam suatu naskah, tetapi juga bisa membahas dari segi dokumentasinya. Kemudian apa itu dunia digital? Dunia digital adalah suatu era yang dimana pada saat itu adalah era analog, kemudian menuju pada era digital. Nah, dengan adanya dunia digital ini memberikan dampak yang sangat positif bagi manuskrip dan juga filologi. Banyak sekarang ini di era milenial ini, dunia digital ini, banyak lembaga-lembaga ataupun lembaga-lembaga ilmiah yang menyediakan manuskrip seperti Dreamsea, Hostara Perpusnas, dan juga Puslitbang Kemenak. Selain itu, dengan adanya dunia digital juga akan memasyhurkan atau juga akan mengekspor artikel-artikel ilmiah mengenai filologi, sehingga ilmu filologi bisa lebih masyhur di kalangan masyarakat. Kemudian saya akan lanjut kepada pembahasan berikutnya, yakni setiap orang yang ingin membahas mengenai filologi ataupun tertarik dengan filologi, pastinya mereka membutuhkan suatu pedoman atau suatu arahan, suatu pedoman atau suatu arahan. Dan di sini saya telah mempunyai satu buku yang membahas mengenai filologi. Menurut saya buku ini sangat bagus dan sangat recommended untuk teman-teman yang ingin membahas atau yang ingin mempelajari filologi lebih mendalam, atau teman-teman yang mempunyai ketertarikan dengan dunia filologi, ataupun teman-teman yang sedang mempelajari filologi. Mengapa demikian? Mengapa saya mengatakan bahwa buku ini bagus? Yang pertama adalah karena buku ini menjelaskan pembahasan filologi mulai dari awal hingga akhir, yakni dari sumber naskah sebagai sumber primer, mengenai pengenalan filologi dan sejarahnya, kemudian membahas tentang alur penelitian filologi, kemudian membahas mengenai katalogisasi,
dan yang terakhir membahas tentang digitalisasi naskah atau perkembangan manuskrip di Indonesia. Kemudian buku ini juga saya katakan bagus karena di dalamnya mengandung bagian yang membahas khusus istilah-istilah yang berkaitan dengan filologi seperti kodeks, kemudian implisit, countermark, dan sebagainya, dilengkapi dengan penjelasannya. Jadi buku ini dapat memberikan wawasan mengenai istilah filologi pada orang-orang yang ingin mempelajari filologi ataupun orang-orang yang mempunyai ketertarikan dengan dunia filologi. Lanjut pada pembahasan berikutnya, yakni saya akan membahas apa urgensi manuskrip di era sekarang ini. Yakni yang pertama adalah mengapa manuskrip itu penting, karena di dalam manuskrip terdapat ilmu-ilmu kearifan lokal yang dimana ilmu-ilmu tersebut dapat menjadi sumber inspirasi ataupun solusi untuk permasalahan yang sedang melanda negara kita sekarang. Dengan artian bukan hanya dengan negara kita, bahkan di negara-negara lain pun manuskrip ini juga digunakan karena di dalamnya terdapat ilmu-ilmu pengetahuan dan juga kearifan lokal. Karena ilmu yang ada di dalamnya itu dapat direlevansikan dan juga diterapkan. Contoh seperti yang telah saya baca dalam suatu artikel yang berjudul Fungsi Naskah Kuno bagi Pengembangan Budaya dan Karakter. Dalam artikel itu, sang penulis menuliskan bahwasannya terdapat mahasiswa-mahasiswa London yang mempelajari naskah kuno Melayu, bahkan aksara Melayu, untuk mengetahui bahasa aksara Melayu dan juga bahasa aksara Melayu yang digunakan oleh pribumi Melayu. Kemudian mereka juga melihat naskah-naskah kuno dari Melayu yang dimana di dalamnya terdapat norma-norma Melayu, norma-norma suku Melayu, yang kemudian norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan di norma-norma London, Inggris. Kemudian mengapa manuskrip itu penting di era sekarang, yakni alasan kedua adalah manuskrip adalah warisan budaya yang di dalamnya itu terdapat dokumentasi-dokumentasi dan sejarah-sejarah mengenai negara kita, yang dimana semuanya itu harus kita jaga dan harus kita rawat, karena dengan mencintai manuskrip maka kita juga mencintai negara kita, yakni negara Indonesia. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Profesor Dr. Suryadi, dosen bidang sejarah di Unair, bahwasannya dengan mempelajari filologi sama saja kita menjaga warisan budaya kita, menjaga negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian pembahasan berikutnya, yakni saya akan membahas mengenai manfaat naskah-naskah kuno yang didigitalisasikan. Seperti yang telah saya katakan pada beberapa segmen sebelumnya, bahwasannya dunia digital telah berperan aktif dalam menyediakan naskah kuno, yakni beberapa lembaga-lembaga digital yang menyediakan naskah kuno seperti Dreamsea, Hostara, dan juga Puslitbank itu menyediakan naskah-naskah kuno. Dan apa manfaat naskah kuno yang didigitalisasikan tersebut? Yakni manfaatnya itu terbagi menjadi 3, baik yang pertama manfaat bagi manuskrip itu sendiri, kemudian yang kedua manfaat bagi manusia, dan kemudian yang ketiga adalah manfaat bagi negara kita Indonesia. Manfaat bagi manuskrip itu adalah manuskrip tersebut dapat direservasi atau diperbaiki sehingga lebih awet, bagus, dan mudah diakses. Kemudian manfaat bagi manusia adalah dapat seperti contohnya Civitas Academica, yakni mereka dapat mendapatkan sumber-sumber yang belum pernah mereka dapatkan di era sekarang ini, tapi mereka mendapatkannya di manuskrip. Kemudian yang kedua adalah mereka bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru yang itu dapat menambah wawasan mereka. Dan yang ketiga, informasi dalam manuskrip tersebut dapat direlevansikan dengan sumber yang ada di era sekarang sehingga dapat menambah sumber dalam penelitian mereka. Kemudian bagi Indonesia adalah yakni dengan adanya sumber-sumber dalam manuskrip tersebut dapat meningkatkan mutu penelitian atau mutu riset yang dilakukan oleh bangsa Indonesia,
Sehingga orang-orang di luar sana, orang-orang barat akan melihat bahwasannya Indonesia tidak hanya kaya akan budaya dan suku, tapi Indonesia juga kaya dengan sumber-sumber utama yang konkret dan yang unik. Sehingga itu bisa menjadi suatu prestasi bagi kita dan bagi negara Indonesia. Kemudian saya akan mengulas sedikit video yang berasal dari channel Ngariksa. Ya, channel Ngariksa adalah salah satu channel yang membahas mengenai pembahasan dalam manuskrip dan juga tentang filologi. Channel Ngariksa ini dibuat oleh sama dengan pencipta dari buku ini, yakni Profesor Dr. Oman Faturrahman M.Hum, pakar filolog di Indonesia. Saya akan mengulas video beliau mengenai banjir dan manuskrip. Dalam video ini, beliau membahas mengenai fenomena banjir yang ada di Minangkabau dan di Jakarta, yaitu yang di Jakarta pada tahun 1893 dan kemudian dibuat menjadi manuskrip berjudul Talotarendan yang membahas tentang banjir Jakarta oleh dosen sastra Minangkabau di Universitas Andalas, yakni Bapak Pramono. Dalam manuskrip Talotarendan ini membahas fenomena banjir Jakarta pada tahun 1890, dan hal ini sesuai dengan era kita pada saat ini, bahwasannya bencana alam banjir masih sering menimpa negara Indonesia. Dan hal ini menjadi bukti bahwasannya fenomena dalam manuskrip itu masih terjadi di era sekarang, dan itu merupakan suatu kearifan lokal. Air menyebabkan banjir adalah salah satu kearifan lokal yang dimana memang salah satu bencana alam yang disebabkan dari kelalaian manusia yang berhubungan dengan air itu adalah banjir. Dan peristiwa banjir Talotarendan ini pada tahun 1890, banjir Jakarta ini juga menjadi dan relevan dengan fenomena banjir yang melanda negara kita pada saat ini. Itu menjadi bukti bahwasannya manuskrip itu telah mempunyai kearifan lokal sebelumnya daripada di era kita sekarang ini, dan hal itu relevan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ngaji manuskrip klasik asik, menatap masa depan, merawat masa silam, salam Ngariksa. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.